Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nilamsari dengan NIM 200319093 dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, sesuai dengan tugas praktikum keanekaragaman hewan dengan dosen pengampu Bapak Relsa Silwika MPD, maka saya akan menjelaskan mengenai filum Annelida dengan spesiesnya Lumbricus terratris atau dikenal dengan cacing tanah, filum Cnidaria dengan spesiesnya anemon laut, dan filum Mollusca dengan spesiesnya cumi-cumi. Pada praktikum pertama, saya mengamati filum Annelida. Annelida berasal dari kata annulus dan oidus. Annulus artinya cincin-cincin kecil, gelang-gelang atau ruas-ruas, dan oidus artinya bentuk. Dengan demikian, Annelida merupakan hewan yang memiliki bagian tubuh berupa cincin atau gelang. Tubuh dilapisi oleh kutikula bersegmen dan dibatasi oleh sekat yang berbentuk seperti cincin atau gelang. Bentuk tubuh simetri bilateral, yaitu mempunyai dua bagian sisi yang sama. Merupakan hewan tripoblastik, selomata yaitu memiliki rongga tubuh sejati yang tersusun dari 3 lapisan jaringan, yaitu ektoderem, mesoderem, dan endoderem. Pada masing-masing segmen tubuh terdapat organ ekskretoris berupa metanephridia bersilia yang disebut nephrostom, Lumbricidae, Moniligastridae, dan Megascolicidae. Lumbricus terratris atau cacing tanah. Cacing tanah merupakan makrofauna tanah yang berperan penting sebagai penyelaras keberlangsungan ekosistem yang sehat baik untuk biota tanah, hewan maupun manusia. Hewan ini berevolusi menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Cacing tanah berguna untuk menyuburkan tanah dan dapat dijadikan pakan hewan ternak. Dalam dunia kesehatan, cacing ini memiliki potensi untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti stroke, mengobati penyumbatan pembuluh darah jantung yang dikenal dengan iskemik, dan tekanan darah tinggi. Senyawa aktif cacing tanah mampu melumpuhkan bakteri patogen, khususnya Escherichia coli, penyebab diare. Cacing tanah yang tersebar di seluruh dunia berjumlah sekitar 1.800 spesies. Cacing tanah yang terdapat di Indonesia tergolong ke dalam famili Enchytraeidae, Glassocolidae, Lumbricidae, Moniligastridae, dan Megascolicidae. Genus yang pernah ditemukan ialah Enchytraeus, Frideriaceae, Dravida, Dicogaster, Eudicaster, Pantoscolex, Peretrima, Megascolex, Phrionix, dan Alolobopora. Morfologi. Cacing tanah segmennya mencapai 95 sampai 150 segmen. Fritellumnya terletak pada segmen 14 sampai 16. Tubuhnya berbentuk bilik panjang dan silindris berwarna merah keunguan. Cacing tanah memiliki 3 lapisan tubuh atau dikenal dengan tripoblastik, yaitu ektoderem, mesoderem, dan endoderem. Tubuhnya simetri bilateral dan juga binatang berselomata atau berongga di mana setiap organ mengisi setiap bagian rongga tubuhnya. Tubuhnya berbentuk silindris panjang, dapat mencapai panjang tubuh hingga 150 mm. Pada bagian ujung anterior terdapat tonjolan yang disebut prostomium yang setelahnya terdapat mulut. Tiap-tiap ruas terdapat setae yang membungkus seluruh permukaan tubuh
yang berfungsi sebagai alat gerak. Karena adanya otot reaktor dan protaktor, tubuh terbungkus oleh kutikula yang transparan untuk melindungi tubuh dari gangguan fisik atau kemis. Habitat cacing tanah. Habitat cacing tanah berasal dari dalam tanah yang kondisi tanahnya mendukung. Cacing tanah hidup dan berkembang biak di dalam tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan cacing tanah di habitat alami adalah antara lain suhu atau temperatur, kelembaban atau RH, keasaman atau pH, dan ketersediaan bahan organik. Klasifikasinya yaitu nama ilmiahnya Rubricina, klasifikasi lebih tingginya Haplotasida, tingkatan taksonnya Sibordo, filumnya Annelida, kelasnya Oligochaeta, ordonya Megadrillacea. Peran filum Annelida ada dua, yaitu menguntungkan dan merugikan. Yang menguntungkan yaitu cacing papolo dan cacing wawo dapat dikonsumsi karena kandungan protein hewaninya. Cacing tanah membantu menguraikan sampah dan menggemburkan tanah sehingga tanah menjadi subur. Yang merugikannya yaitu dapat menimbulkan penyakit cacing pita, cacing darah, cacing hati, cacing perut, cacing kremi, cacing tambang, dan cacing filaria. Dua, menyebabkan anemia seperti cacing darah, cacing tambang, becet, dan lintah. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pratikum kedua, yaitu film Cnidaria. Kata Cnidaria berasal dari bahasa Yunani, yakni cnidos, yang artinya jarum penyengat. Coelenterata atau biasa disebut dengan Cnidaria merupakan salah satu anggota kingdom Animalia yang termasuk ke dalam hewan tidak bertulang belakang atau dikenal dengan Avertebrata. Istilah Coelenterata terdiri atas dua kata, yakni coelom yang bermakna rongga tubuh, sedangkan enteron bermakna usus. Jadi, Coelenterata yaitu usus berongga. Sebagian besar dari Cnidaria hidup di wilayah lautan. Jika didasarkan pada sifatnya, Cnidaria dapat dibedakan ke dalam dua jenis. Di antaranya, Cnidaria yang hidup terikat pada suatu tempat yang dikenal dengan polip, dan Cnidaria yang hidup tanpa terikat pada tempat tertentu yang dikenal dengan medusa. Actiniaria atau anemon laut. Anemon laut ini merupakan salah satu anggota kelas Anthozoa yang bentuk tubuhnya bervariasi, kombinasi warna yang indah dipandang. Hidupnya soliter dan tidak mempunyai percabangan. Mempunyai tentakel yang berisi udara atau dikenal dengan hollow tentacle. Biasanya, di sela-sela tentakel itu merupakan tempat yang ideal bagi ikan-ikan hias. Publikasi-publikasi tentang anemon laut ini di Indonesia boleh dikatakan masih jarang dijumpai. Morfologi. Bentuk tubuh anemon seperti bunga, sehingga disebut mawar laut. Lipatan yang bundar di antara badan dan keping mulut membagi binatang ini ke dalam kapitulum di bagian atas dan skapus di bagian bawah. Di antara lengkungan seperti leher atau polar dan dasar dari kapitulum terdapat fossa. Hubungan antara keping kaki atau pangkal atau pedal disc dan badan disebut limbus. Dalam keadaan berkontraksi, bagian tepi otot atau sphincter yang terletak pada dasar dari kapitulum dapat berfungsi untuk membuka dan menutup keping mulut. Keping mulut bentuknya datar, melingkar, kadang-kadang mengkerut, dan dilengkapi dengan tentakel, kecuali pada jenis Gymnatinia. Keping mulut tidak dilengkapi dengan tentakel.
Lubang mulut terletak pada daerah yang lunak yang disebut peristome. Tentakel yang mengandung nematokis atau sel penyengat jumlahnya bervariasi dan umumnya menutupi oral disc, tersusun melingkar atau berderet radial. Jumlah tentakel biasanya merupakan kelipatan dari 6 dan tersusun dalam 2 deret lingkaran, berturut-turut dimulai dari lingkaran yang paling dalam. Kelipatan yang dimaksud adalah 6 tentakel pertama, paling dalam dan paling tua, 6 bagian tentakel kedua, 12 bagian tentakel ketiga, 24 bagian tentakel keempat, dan seterusnya. Tentakel pertama biasanya ukurannya paling besar. Makin besar dari lingkarannya, ukuran makin kecil. Pada umumnya anemon laut mempunyai septa yang berpasangan. Habitat anemon laut. Bangsa Actiniaria pada umumnya tersebar luas, sama halnya dengan anggota kelas Anthozoa lainnya. Ditemukan pada perairan pantai dari yang hangat sampai ke daerah yang dingin sekali. Mereka hidup soliter dan menempel pada dasar yang kuat atau lunak, dan sebagian ada yang sedikit membenam di dasar yang berpasir dengan bantuan keping kaki atau pedal disc. Tempat hidupnya di bagian bawah garis surut terendah. Dapat berpindah tempat dengan cara merangkak dengan menggunakan keping kaki dengan bantuan ombak dan kontraksi pada ototnya. Beberapa kelompok juga dapat berpindah atau berenang menggunakan tentakelnya. Menurut Uchida 1938 bahwa satu macam anemon yang dapat berenang yaitu dari jenis Bobceroides memurici yang terdapat di Teluk Mutsu, Jepang. Jenis ini banyak ditemukan di pantai sebelah selatan Jepang, menempel atau berenang di antara rumput laut. Klasifikasinya yaitu kerajaannya Animalia, filumnya Cnidaria, kelasnya Anthozoa, subkelasnya Hexacoralia, ordonya Actiniaria. Peran filum Cnidaria ada dua. Yang pertama yang menguntungkan. Yang menguntungkan yaitu Euplesaura antiphates digunakan sebagai gelang dan diyakini dapat menyembuhkan penyakit. Terumbu karang dapat membentuk danau dan dikelilingi karang yang dinamakan atol dan pseudo atol. Jellyfish atau ubur-ubur merupakan hewan yang dapat dikonsumsi karena memiliki kandungan protein tinggi. Lingkungan coral reef atau terumbu karang berfungsi sebagai pelindung pantai, pelindung ikan, tempat mencari makan, dan bertelurnya atau berkembang biak berbagai jenis biota laut. Terumbu karang juga dapat dimanfaatkan untuk wisata laut. Beberapa koral dan akar bahar dimanfaatkan sebagai perhiasan dan batu karang sebagai bahan kapur. Terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petikum 3. Filum Molluska. Molluska adalah kelompok hewan yang sifatnya tripoblastik, selomata dan invertebrata, yang bertubuh lunak dan multiseluler. Istilah molluska berasal dari bahasa Yunani, dari kata molluskos yang berarti lunak. Molluska termasuk dalam hewan yang lunak, baik dengan cangkang ataupun tanpa cangkang. Seperti dari berbagai jenis kerang-kerangan, siput, piton, dan cumi-cumi, serta kerabatannya, molluska merupakan filum yang terbesar kedua dari kerajaan binatang Animalia sesudah filum Arthropoda. Pada saat ini diperkirakan terdapat 75.000 jenis dengan ditambah 35.000 jenis dalam bentuk fosil. Molluska hidup di air laut, air tawar, payau, dan darat. Habitat molluska dapat berada di palung benua laut sampai pegunungan yang tinggi dan bahkan terdapat ditemukan dengan mudah di sekitar rumah kita.
Moluska dipelajari pada cabang zoologi yang disebut dengan malakologi. Loligo sp. Loligo sp dikenal dengan cumi-cumi merupakan kelompok hewan cephalopoda atau memiliki kaki di kepala, yang termasuk dalam golongan hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang. Cumi-cumi adalah kelompok hewan cephalopoda atau jenis hewan moluska yang hidup di laut. Nama cephalopoda dalam bahasa Yunani berarti kaki kepala. Hal ini karena kakinya yang terpisah menjadi sejumlah tangan yang melingkari kepala. Seperti semua cephalopoda, cumi-cumi dipisahkan dengan memiliki kepala yang berbeda. Morfologi. Tubuh cumi-cumi dapat dibedakan atas kepala, leher, dan badan. Kepala cumi-cumi besar. Matanya berkembang dengan baik karena dapat berfungsi untuk melihat. Mulutnya terdapat di tengah-tengah, dikelilingi oleh 10 tentakel, 2 tentakel panjang dan 8 tentakel lebih pendek. Tentakel panjang berfungsi untuk menangkap mangsa dan berenang. Pada setiap tentakel terdapat alat penghisap atau sucker. Sisi kiri dan kanan tubuhnya terdapat sirip yang penting untuk keseimbangan tubuh. Pada dinding permukaan dorsal terdapat pen yang penting untuk menjaga tubuh. Seluruh tubuh cumi-cumi terbungkus oleh mentel. Di bagian punggung, mentel tidak melekat pada badan, sedangkan di daerah perut tidak melekat, sehingga terbentuk rongga, disebut rongga mentel. Habitat cumi-cumi. Pada umumnya, cumi-cumi ditemukan pada daerah pantai dan pupuran benua hingga kedalaman 400 meter. Beberapa spesies cumi-cumi hidup sampai di perairan payau. Cumi-cumi digolongkan sebagai organisme pelagik, tapi kadang-kadang digolongkan sebagai organisme demersal karena sering berada di dasar perairan. Cumi-cumi melakukan pergerakan diumal, yaitu pada siang hari akan berkelompok dekat dasar perairan dan akan menyebar pada kolom perairan pada malam hari. Cumi-cumi menghuni perairan dengan suhu antara 8-32 derajat Celcius dan salinitas 8,5-30 derajat Celcius. Klasifikasinya, kingdomnya yaitu Animalia, filumnya Mollusca, kelasnya Cephalopoda, subkelasnya Soleoidea, ordonya Teutoidea, familinya Loligonidae, genusnya Loligo, spesiesnya Loligo. Pada filum Mollusca ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Yang menguntungkan yaitu yang pertama, cumi-cumi, siput, tiram, kerang, dan sotong merupakan sumber protein hewani yang cukup tinggi. Yang kedua, cangkang dari berbagai molluska dijadikan bahan industri dan hiasan karena banyak yang berwarna indah. 3. Mutiara merupakan komoditas ekspor non-migas yang cukup penting. Merugikan. Yang pertama yaitu Teredo navalis, merusak kerang-kerang piaraan dan bangunan kapal. Kedua, Limnea javanica sebagai inang perantara Fasciola hepatica. Yang ketiga, Asatina fulica atau bekicot dan Vaginula atau siput telanjang sering merusak tanaman budidaya. Tapi keduanya dapat diekspor ke Prancis karena kandungan gizi yang tinggi. Terima kasih. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.